Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 24 April 2025, saya Pendeta Lusri Untari dari Resort GKI Pulang Pisau akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Pangelis, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Namun sebelumnya kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan anugerah-Mu agar kami dapat dipenuhi oleh hikmat dan pengertian akan kebenaran dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-25 yang demikian. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema bagi kita melalui renungan ini, yaitu iman yang kuat di tengah kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita menempatkan kehidupan iman kita di tengah situasi yang membuat kita dalam ketakutan dan kesulitan, atau dalam persoalan-persoalan yang membuat kita merasa khawatir dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita bersama dapat belajar dari pengalaman Daud, di mana ia mengalami hari-hari yang sangat berat, dan itu sungguh sangat menakutkan. Dalam hal ini, Daud harus berhadapan dengan Goliat, seorang dengan fisik atau tubuh yang besar dan juga kekuatan yang besar. Bagaimana mungkin Daud dapat mengalahkannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, sejarah mencatat bahwa Daud telah mengalahkan Goliat dan bahkan memenggal kepalanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Beberapa hal bisa kita pelajari melalui firman ini. Pertama, kita melihat Daud tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah Israel. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-25. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, sering kita gagal dalam menghadapi persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup, karena kita hanya melihat apa yang nampak dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-25 memperlihatkan kepada kita, Daud tidak memandang masalah yang ada di hadapannya, tetapi ia fokus kepada Tuhan yang ia sembah dan selalu bersama dengan Dia. Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi dirinya. Ini juga kita bisa melihatnya dari ayat yang ke-10 dari ayat yang ke-11. Di sana Daud menutup telinga dari kata-kata negatif dan ia tidak mengizinkan kata-kata itu melemahkan hatinya, bahkan melemahkan imannya. Ia hanya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan yang membuat ia berani. Dan Daud tahu jika Tuhan ada bersama dengannya, ia tidak perlu tawar hati. Hal yang selanjutnya yang bisa kita lihat adalah Daud tidak pernah melupakan pertolongan Tuhan. Daud memiliki keberanian dan rasa percaya diri karena ia memiliki pengalaman-pengalaman dan pengenalan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, apa yang kita hadapi masa kini mungkin bukanlah manusia secara fisik,
Tetapi itu bisa dari berbagai macam hal. Dari kesehatan kita, dari keluarga, dari hubungan kita dengan sesama, atau dari keuangan kita, dari bentuk pekerjaan-pekerjaan kita, dan sebagainya. Daud memiliki hati yang kuat, hati yang sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Dan kita juga seharusnya memiliki hati yang kuat. Karena ketika kita menyadari pertolongan Tuhan, dan anugerah Tuhanlah yang menyediakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka kita, hidup dan kehidupan kita, akan senantiasa berkemenangan. Pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita semakin dan semakin kuat. Dan di dalam kasih karunia-Nya, Ia akan nyatakan kemuliaan bagi setiap orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan kita. Kita akan aminkan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan angkat syafaat kita untuk gereja Tuhan, gereja GKI Gohong. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau perkatakan kepada kami pada saat ini. Biarlah melalui firman ini, kami dapat berkemenangan, kuat di dalam Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami berfokus pada kekuatan dan kasih yang Tuhan nyatakan. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, dan teristimewa pada saat ini kami menyerahkan jemaat dan gereja Tuhan, gereja GKI Gohong. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, dalam setiap persoalan-persoalan yang mereka alami. Tangan kuasa Tuhanlah yang akan senantiasa menguatkan dan menopang mereka. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penetua diakon, guru-guru, pengajar-pengajar Kristen. Kami menyerahkannya dalam tangan kuasa Tuhan. Diberkatilah pelayanan yang boleh mereka lakukan. Biarlah itu boleh menjadi pujian hormat di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan, mereka boleh menjadi bagian dari sebuah kesaksian yang nyata. Melalui setiap pikiran, tindakan, perbuatan, dan perkataan yang mereka lakukan, mereka menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa meneguhkan kami dalam seluruh pengharapan percaya kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.